Yo, what's up friend, welcome back to my channel Game Racer. Oke friend, jadi di video kali ini saya akan mengunboxing ya, seperti biasa. Unboxing ini dia. Jadi di sini saya membeli sebuah buku punya teman saya yang pasti. Nah, di dalam satu paket ini ada sebuah sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, Madilog Tan Malaka. Jadi ini dikirim menggunakan Ninja Express dan cepat ya, dari 29 Agustus. Harusnya kemarin tanggal 9 sudah sampai, cuman orangnya salah alamat, akhirnya dia kirim dia taruh lagi, baru dia kirim ke saya sini ya. Oke, jadi begini aja, simple. Kita akan memanggil pisau 7.000, masih ada harganya lagi, mantap. Oke friend, jadi kita langsung buka saja nih. Gimana sih nih anjir, takut kena isinya gitu. Oh my god, pisau 7.000 kecil tapi tajam ya guys. Ini kalau motong orang juga mantap nih. Spoiler. Oke friend, jadi kayak gini ya. Packagingnya kurang aman sih, kayak mungkin gara-gara dia pikir ini buku, jadi ya gitu loh. Oke, jadi di sini saya memiliki sebuah seni untuk bersikap bodoh dan juga Tan Malaka Madilog. Seperti ini bukunya. Oke, di sini ada ringkasannya. Jadi Madilog Tan Malaka. Tan Malaka, bangsa Indonesia memandang bahwa apa yang terjadi di dunia dipengaruhi oleh kekuatan keramat di alam gaib. Cara pandang ini disebut oleh Tan Malaka sebagai logika mistika. Logika ini melumpuhkan karena ketimbang menangani sendiri permasalahan yang dihadapi, lebih baik mengharapkan kekuatan-kekuatan gaib itu sendiri. Karena itu, masyarakat Indonesia mengadakan mantra, sesajen, dan doa melihat kenyataan bangsanya yang masih terkungkung oleh logika mistika. Itu Tan Malaka melahirkan Madilog. Mendiang peneliti LIPI Dr. Alfian pernah menyebutkan bahwa Madilog memang merupakan karya terbaik Tan Malaka. Aplik orisinal, berbobot, dan brilian. Naskah Madilog Tan Malaka selama 8 bulan 15 Juli 1942 sampai 30 Maret 1943. Buku ini bukan semacam ajaran partai atau ideologi proletariat, melainkan cita-cita Tan Malaka sendiri, di mana Madilog sebagian besar mengikuti materialistik, dialektik, Friedrich Engels sama sekali bebas dari buku-buku Marxisme-Leninisme yang menurut ketaatan mutlak pembaca terhadap Partai Komunis. Tan Malaka melihat kemajuan untuk umat manusia harus melalui 3 tahap, dari logika mistika lewat filsafat ke ilmu pengetahuan sains, dan selama bangsa Indonesia masih terkungkung oleh logika mistika, itu tak mungkin ia menjadi bangsa yang merdeka dan maju. Madilog merupakan jalan keluar dari logika mistika dan imbuan seorang nasionalisme sejati buat bangsanya untuk keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalan. Nah, jadi itu ada cerita pendeknya aja. Isi buku ini berisi tentang apa? Buku ini masuk dalam daftar 100 buku yang berpengaruh dan berkontribusi terhadap gagasan kebangsaan berversi majalah Tempo. Nah, jadi ini yang kedua, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Buku terlaris versi New York Times dan Globe and Mail. Pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik, Mark Manson. Jadi di sini ada cerita singkat aja sih. Saya akan bacakan. Dalam buku pengembangan diri yang mewakili generasi ini, seorang blogger superstar menunjukkan pada kita bahwa kunci untuk menjadi orang lebih kuat, lebih bahagia adalah dengan mengerjakan segala tantangan dengan lebih baik dan berhenti memaksa diri untuk menjadi positif di setiap saat.
Selama beberapa tahun belakangan, Mark Manson melalui blognya yang sangat populer telah membantu mengoreksi harapan-harapan delusional kita, baik mengenai diri kita sendiri maupun dunia. Ia kini menuangkan buah pikirnya yang keren itu di dalam buku hebat ini. Manson melontarkan argumen bahwa manusia tak sempurna dan terbatas. Begini tulisnya. Tidak semua orang bisa menjadi luar biasa. Ada pemenang dan pecundang di masyarakat, dan beberapa di antaranya tidak adil dan bukan akibat kesalahan Anda. Manson mengajak kita untuk mengerti batasan diri dan menerimanya. Baginya inilah sumber kekuatan yang paling nyata, tepat saat kita mampu mengakrabi ketakutan, kegagalan, dan ketidakpastian. Tepat saat kita berhenti melarikan diri dan mengelak, dan mulai menghadapi kenyataan-kenyataan yang menyakitkan. Saat itulah kita mulai menemukan keberanian dan kepercayaan diri yang selama ini kita cari dengan sekuat tenaga. Dalam hidup ini kita hanya punya kepedulian dalam jumlah yang terbatas. Makanya, Anda harus bijaksana dalam menentukan kepedulian Anda. Manson menciptakan momen perbincangan yang serius dan mendalam dibungkus dengan cerita-cerita yang menghibur dan kekinian, serta humor yang cerdas. Buku ini merupakan tamparan di wajah yang menyegarkan untuk kita semua, supaya kita bisa mulai menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan apa adanya. Mark Manson adalah seorang blogger kenamaan dengan berjuta-juta pembaca. Ia tinggal di New York. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku pertamanya. Jadi ini buku pertama Mark Manson ya. Mark Manson, tapi laris juga nih buku. Sebuah seni untuk bersikap bodoh. Jadi ya sampai sini dulu aja videonya. See you to the next video. Yeah.